Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dimanapun saudara, kapanpun menyaksikan channel YouTube kami. Dalam pelayanan firman Tuhan ini kami percaya dengan iman bahwa saudara diberkati, saudara akan diubahkan, dan saudara akan menjadi orang-orang yang bersukacita saat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memohon pencerahan, pengarahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik kepada kami. Kebaikan-Mu itu kami rasakan ketika Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Ketika Engkau berfirman, memberikan sabda-Mu kepada kami, di situ kami percaya bahwa Engkau akan memperbaiki kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang lebih baik, karakter kami menjadi lebih baik, dan kami menjadi orang-orang yang bersukacita dan berbahagia ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap pendengaran akan firman-Mu itu adalah waktu yang indah yang boleh kami miliki di dalam kehidupan ini Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, bukalah perasaan kami, bukalah pikiran kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti, memahami, dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh melalui firman-Mu itu juga Tuhan, kami berharap Engkau boleh meringankan segala beban kehidupan kami. Kala kami sedang bergumul dengan berbagai masalah yang kami alami, mari Tuhan firman-Mu itu memberikan kekuatan kepada kami. Dan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya firman-Mu itu menginspirasi kami untuk mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap masalah problematika yang kami alami. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang menyaksikan channel YouTube kami ini Tuhan, Engkau pakai menjadi sarana berkat bagi mereka. Tuhan memakai teknologi yang ada menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyapa, memberkati, dan memberi kebaikan kepada siapapun yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Ini adalah tema dari Sinode GKMI. Bertepatan dengan minggu ketiga di mana tema ini diberikan untuk memotivasi kita, menyegarkan panggilan kita sebagai orang-orang yang punya tugas mulia, yaitu memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa, memberi kesaksian di dalam diri menjadi garam dan terang dunia, serta menceritakan, mengabarkan kebesaran karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Saudara, banyak masalah yang dialami gereja hari-hari ini, bahkan gereja besar sekalipun. Masalahnya begini saudara, gereja bahkan mempunyai 1000 anggota jemaat,
Tetapi kalau mencari majelis saja susah sekali. Rasanya itu sangat sukar untuk mencari pelayan-pelayan, baik yang duduk di dalam pejabat-pejabat gereja, misalnya penatua, diaken, majelis jemaat, pengurus komisi, kemudian aktivis. Rasanya itu susah sekali. Ada sebuah gereja, dia memberikan servis, yaitu apa? Memberikan wifi gratis. Sehingga anak-anak muda, kebetulan gereja ini berada di sekitar kampus. Di situ banyak anak-anak muda yang Kristen, kalau siang sampai malam mereka datang ke gereja itu memakai wifi gereja untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau sekedar nongkrong-nongkrong seperti itu, saudara. Tetapi apakah mereka itu masuk gereja? Enggak, ternyata. Saya tanya, yang pemuda gitu banyak? Enggak Pak, sedikit pemudanya. Saudara-saudara, ternyata masalah panggilan, terlebih lagi panggilan melayani, ternyata bukan sesuatu yang mudah. Ternyata pelayanan itu kompleks, dan terlebih lagi pelayanan tidak bisa dilepaskan dari karya Tuhan. Orang Kristen tidak bisa melepaskan diri dari karya berkat penyertaan Yesus ketika dia mau melayani. Pelayanan itu tidak bisa tidak, harus mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan ini bisa diandalkan. Kiranya hari ini ketika kita menyapa lewat tema Tuhan banyak bekerja sedikit, menyegarkan panggilan kita kembali untuk memberitakan Injil, menggairahkan misi kita untuk menjangkau banyak jiwa, menggairahkan kembali tugas kita sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang. Saudara-saudara, dunia di sana penuh dengan kegelapan. Dunia di sana sedang menanti terang itu, dan terangnya adalah kita. Dunia di sana penuh dengan sesuatu yang hambar, datar, tawar, tidak ada rasa. Semuanya itu setidaknya mati rasa. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, kita hadir dalam dunia yang tawar, mati rasa itu, memberikan garam, sehingga memberikan cita rasa bagi dunia. Itulah tugas mulia kita. Jangan pernah kita punya pikiran bahwa kita menjadi orang Kristen itu sudah jadi orang Kristen titik. Enggak, itu keliru besar. Kita menjadi orang yang sudah ditebus, kita menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi orang yang dibaptis. Kita punya tugas memberitakan Injil, menarik orang-orang itu menjadi warga kerajaan surga. Kiranya tiga tema atau tiga pengajaran penting yang akan kita dengarkan bersama-sama ini benar-benar mengetuk hati kita untuk lebih lagi menghayati panggilan kita sebagai orang Kristen seperti diteladankan Tuhan Yesus, mengabarkan kerajaan surga dan Injil keselamatan. Tiga hal tersebut yaitu adalah yang pertama, melayani dengan kuasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengajar sama bahannya dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sama, saudara-saudara. Tetapi mengapa respon atau tanggapan orang yang pada waktu itu begitu banyak orang yang hadir di dalam setiap pengajaran Yesus itu, mereka itu terpukau. Wow, ini sebuah pengajaran yang baru. Mereka di dalam hatinya seakan berkata, ini benar-benar berbeda. Ini lain dari yang pernah saya dengar dari orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Ini benar-benar baru, menyegarkan, melegakan, dan ini benar-benar membuat saya itu bahagia. Nah, setidak-tidaknya seperti itulah responnya orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka itu banyak yang menjadi percaya. Yang membedakan jelas, Yesus itu memberitakan Injil dengan kuasa. Bersabda penuh kuasa. Di dalam setiap pelayannya diisi dengan kuasa. Menyembuhkan, mengajar, memberi sebuah teladan kehidupan. Dalam setiap dinamika kehidupan Yesus itu yang diteladani oleh orang di sana dan dia itu dilihat oleh orang-orang yang ada di situ. Ada kuasa di dalam Yesus itu. Dan inilah yang membuat orang itu ingin lebih dekat lagi dengan Bapa.
Gaya pengajaran Yesus ini benar-benar memukau, tidak sekedar nalar, tetapi benar-benar melembutkan, membuka hati orang Israel yang keras itu, dan mereka bisa melihat Allah melalui Yesus Kristus itu. Saudara, Yesus itu melayani dengan penuh kuasa. Disinilah sebenarnya prinsip pelayanan di dalam kekristenan. Pelayanan kita memang berada di dunia. Pelayanan kita itu tidak pernah steril dari dosa. Karena bagaimanapun kita, sekalipun dia seorang pelayan atau saya seorang pendeta, tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, tidak pernah lepas dari namanya cacat celah, tidak pernah steril dari dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena pelayanan itu ada sebuah hal yang kudus, kita mengandalkan kuasa dari Tuhan. Kalau orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, kecerdasan sendiri, orang itu akan capek, saudara-saudara. Orang itu hidupnya ketika melayani penuh dengan keluhan. Orang ini, model ini kalau diberikan kepercayaan pelayanan, mudah mundur. Orang kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kalau diberikan kepercayaan, dia akan cari alasan untuk tidak melayani. Dan terlebih lagi, kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri, orang ini ke depan akan mengungkit-ungkit pelayanannya. Jasa-jasa apa yang sudah dilakukan di dalam sebuah komunitas orang beriman, baik di gereja maupun di tempat lain, persekutuan macam-macam. Orang ini tiba waktunya pada titik kehidupan tertentu, orang itu akan mengumbar jasa-jasanya kepada banyak orang. Karena apa? Capek. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang kalau melayani sudah prinsipnya harus berpegang pada kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mendapatkan kuasa itu? Ya harus bergantung kepada Tuhan, berpegang pada Tuhan, sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau orang itu benar-benar melayani Tuhan, orang itu akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan kuasanya. Tuhan menyembuhkan banyak orang dengan kuasanya. Nah, di sini juga saya percaya saudara yang melayani, saudara punya potensi untuk dipakai Tuhan, dan kuasa Tuhan itu salurkan pada kita untuk memberkati, bahkan menyembuhkan orang-orang yang saat ini kita layani. Percayalah saudara-saudara, pelayanan tidak sekedar di gereja. Saudara berdoa bagi orang-orang sakit, berdoa bagi orang-orang yang bergumul. Saudara memberikan penguatan-penguatan bagi orang yang memiliki beban hidup. Saudara membukakan telinga bagi orang-orang yang ingin curhat. Saudara mengunjungi orang yang sedang sakit. Saudara, itu juga pelayanan. Ada pelayanan formal, ada yang membutuhkan pelayanan non formal. Ada yang pelayanan yang modal membutuhkan akademis, membutuhkan pendidikan secara khusus seperti saya. Ada juga pelayanan yang tidak memerlukan pendidikan khusus. Tetapi prinsipnya semuanya itu membutuhkan kuasa Tuhan yang bisa dirasakan, bisa dicurahkan saat orang ketika melayani itu mengandalkan Tuhan. Saudara yang sudah setia melayani, percayalah Tuhan yang ada di surga itu tersenyum. Dia berkenan atas pelayanan saudara. Saudara yang baru saja mau melayani, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Dan saudara yang belum melayani, hari ini Tuhan melalui mimbar ini mengetuk hati saudara. Tuhan manggil saudara untuk turut bekerja menjadi partnernya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Itulah yang pertama, melayani dengan kuasa. Yang kedua, melayani dengan segenap hati. Saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus itu berkeliling ke semua kota dan desa, ya, ke semua. Jadi dia itu ke semua kota, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih. Inilah yang dimaksud dengan melayani dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati itu hatinya itu bulat begitu saudara ya. The whole heart.
Itu berarti orang itu melayani dengan sepenuh hati, tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu, apapun pelayanan yang dipercayakan dilakukan dengan sukacita. Apakah pelayanan itu enak? Nggak enak juga gitu ya. Ada enaknya, ada nggak enak. Tapi justru itu tantangan. Kalau memang pelayanan enak, kenapa orang itu kok nggak mau pelayanan? Kalau memang pelayanan itu mudah dan enak, kenapa banyak orang undur diri dari pelayanan? Ingin membuktikan bahwa pelayanan itu sesuatu yang serius. Pelayanan itu bukan main-main. Pelayanan itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi jangan khawatir, setiap kita mau pelayanan, ada Tuhan yang siap-siap memberikan kekuatan kepada kita, siap memberikan hikmatnya, siap memberikan kuasanya apabila kita itu melayani dengan segenap hati. Di sini juga kita harus memahami saudara-saudara bahwa setiap pelayanan itu harus bersumber prinsip-prinsip yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa loh Tuhan Yesus ya. Dikatakan Yesus itu berkeliling semua kota dan desa. Dengan kata lain, setiap desa sudah dikunjungi Yesus. Setiap kota Yesus sudah pernah sampai di sana. Tidak ada kota, tidak ada desa tanpa didatangi oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih, yang datang mau pelacur dilayani, disambut. Yang datang petinggi dalam tradisi Yahudi sebagai ahli Taurat atau orang Farisi, tetap dia menyambut. Yang minta tolong orang kafir itu orang Romawi, tetap dilayani, saudara-saudara. Yang datang itu adalah orang berdosa, yaitu pemungut cukai. Namanya Zakheus itu dibenci, disingkirkan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang Israel. Bahkan dihakimi atau dicap sebagai orang yang tidak pernah mendapatkan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus ketika datang melihat dia, mau dia datang ke rumahnya untuk makan. Saudara-saudara, bahkan orang kusta, orang yang dibuang oleh masyarakat pada waktu itu, Tuhan Yesus dengan segenap hati melayani mereka. Tuhan Yesus tidak menjauh dari karantina orang-orang kusta yang pada waktu itu ada di perbatasan Samaria. Tetapi Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat itu. Kenapa? Hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Hatinya itu benar-benar memperhatikan keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Di sini Tuhan Yesus juga melihat, ya, belas kasihannya itulah saudara-saudara, yang memampukan dia itu melihat kebutuhan khas, kebutuhan yang benar-benar penting, vital bagi kehidupan orang Israel. Tuhan Yesus melihat mereka itu seperti domba tanpa gembala. Hidupnya itu rapuh. Kalau domba tanpa gembala, nggak dapat makanan, hidupnya penuh dengan terancam, orang ini tanpa arahan, tanpa tujuan, mati di tempat, saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa domba-domba itu butuh seorang gembala, maka Tuhan itu akhirnya mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Tuhan Yesus juga melihat orang Israel pada waktu itu apa? Lelah. Saudara, hari ini apa yang membuat saudara itu lelah? Apakah yang membuat kita itu seakan-akan berteriak, Tuhan, aku tidak punya harapan lagi? Apakah saudara hari ini sudah mau menyerah karena lelah? Jangan, saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Mata Tuhan itu melihat kebutuhan yang paling penting di dalam diri saudara. Undanglah Yesus. Tuhan datang untuk menyapa setiap kita. Sekalipun orang itu lelah, tanpa harapan sekalipun, Tuhan tetap datang. Oleh karena itu, kita harus meyakini kedatangannya itu disertai dengan apa? Yesus mau melayani kita dengan segenap hati, nggak pilih-pilih, nggak pandang bulu, tidak mengabaikan ini atau itu, enggak. Tetapi dia mau datang pada kita, melayani dengan kesungguhan. Dan ini juga menjadi motivasi kita orang-orang Kristen untuk apa? Melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Lama-lama kalau kita melayani setengah hati, lah saudara-saudara, kalau kita melayani nggak ada hati, kita nanti bisa apa? Antipati, sudah mati rasa. Melayani dengan segenap hati, mintalah kekuatan dari Tuhan. Itulah saudara-saudara
Yang kedua. Yang ketiga, melayani bersama-sama. Saudara, kalau kita memperhatikan perikop seterusnya, di situ ada perikop yang temanya Yesus memanggil ke-12 rasul, mengawali pasal 10 ya. Di sini Tuhan Yesus benar-benar peduli, concern terhadap jiwa-jiwa yang lelah dan tanpa gembala itu. Mereka itu terlantar dan lelah. Yesus benar-benar dengan belas kasihannya memberikan ladang pelayanan kepada murid-muridnya dan memanggil murid-muridnya untuk melayani mereka. Di sini juga harus kita pahami bahwa murid-murid itu ketika diutus, jarang loh sendiri-sendiri itu. Pasti berdua. Apa tujuannya? Melatih kerjasama. Yang kedua, mereka saling menguatkan. Dan yang ketiga, mereka juga pelatihan untuk ada kesehatian. Pelayanan itu bukanlah ruang yang di situ keegoisan itu bisa bertahta. Enggak. Keegoisan itu tidak bisa bertahta di atas pelayanan. Keegoisan itu memang bisa masuk di dalam pelayanan. Tetapi keegoisan itu akan dibentuk sedemikian rupa menjadi orang-orang yang mau bekerja sama, bisa menerima perbedaan, bisa menerima karunia-karunia yang lain. Keegoisan itu akan dirubahkan menjadi hati yang lemah lembut, sehingga orang itu mau berkorban bagi orang lain. Kalau orang egois, semua tertuju kepada aku, me, myself, I. Tetapi ketika orang itu menundukkan diri di hadapan Tuhan, orang itu mau melayani, disitulah keegoisan itu akan dirubahkan menjadi apa? Orang yang mengutamakan orang lain. Orang yang mau memikirkan orang lain. Orang yang mau melayani orang lain. Orang yang bisa menerima segala perbedaan, keegoisan itu diubahkan menjadi hati yang lemah lembut. Itulah salah satu keuntungan di dalam melayani. Oleh karena itu saudara-saudara, harus kita perhatikan bahwa kalau seseorang itu melayani, dia harus melayani dengan bersama-sama. Kebersamaan itu penting di dalam pelayanan. Orang bisa bekerja sama-sama. Satu kantor kerja sama boleh bisa. Selesai. Apakah ada ya mereka bekerja sama tapi enggak kerja sama? Tidak ada kesehatian. Tetapi kalau di dalam pelayanan, kesehatian itu terwujud di dalam bentuk kerjasama di dalam pelayanan. Kerjasama itu indah. Saya percaya deh saudara-saudara. Saudara pasti tidak suka punya teman egois. Sukanya pasti teman yang bisa diajak kerjasama. Tentunya benar ya. Kalau saudara di dalam hati masih, enggak, aku sih pengen punya teman kerja, teman pelayanan, sesama teman pelayanan yang egois, enggak apa-apa. Nah itu sebenarnya saudara bermasalah, saudara-saudara. Ya, itu sebenarnya saudara juga ego. Karena apa? Orang egois kumpul dengan egois itu sama-sama enggak mau campur, tidak mau dicampuri, dua-duanya jalan sendiri-sendiri. Itu bukan bekerja sama. Saudara-saudara, di sini kita diundang untuk melayani Tuhan bersama-sama. Supaya ada kesehatian, kita didukung. Ya, pelayanan itu adalah tim yang bisa mendukung kita, menjadi support system di dalam kehidupan rohani kita. Nah ini saudara-saudara, kalau dikatakan tuaian banyak bekerja sedikit, hari ini kita disegarkan kembali, kita diingatkan kembali supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mau melayani Tuhan di dalam pekabaran Injil, menjangkau jiwa-jiwa, menceritakan kebesaran Tuhan, menjadi saksi bagi dunia, menjadi garam dan terang bagi dunia. Ingat, itu adalah tugas kita dari Alkitab, bukan kata pendeta, bukan kata motivator atau yang lain, tetapi itu adalah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita bisa melayani dengan segenap hati, kita bisa melayani dengan kuasa, dan kita bisa melayani bersama-sama. Dan disitulah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.